Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan saudara yang kasih Tuhan. Waktunya bagi kita untuk kita bersama-sama belajar kembali memahami akan karya dan kehendak-Nya melalui sebagian kecil firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, mengucap syukur kalau pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan kekuatan yang baru. Setelah semalam Engkau menyelimuti kami dengan kasih Tuhan, dan Engkau juga yang menghindarkan dari berbagai macam mara bahaya. Engkau memberikan kesejukan pagi hari ini untuk kami boleh memulai aktivitas hidup pemberian Tuhan. Dan kami juga rindu
kembali belajar memahami akan karya dan kehendak-Mu melalui sebagian kecil kesaksian firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang membuka mata batin kami, pemikiran dan kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti, menyimpan setiap perkara dan coba untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman pun Tuhan akan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Inilah bakti kami, inilah persekutuan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, nampaknya beberapa minggu terakhir ini saya sangat menyukai ayat yang hendak saya baca. Semoga kita semua juga menyukai ayat ini dan kita renungkan bersama-sama. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sedemikian pembacaan saya, dan yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Melalui ayat ini, saudara, saya teringat seorang tokoh dalam Perjanjian Lama juga. Kita mengingat juga yang namanya Ayub. Saya sempat berpikir, Ayub ini diceritakan sebagai orang yang saleh. Orang yang saleh. Sehingga pemikiran saya, kurang apa Ayub di hadapan Tuhan? Kalau dikatakan di sana dia adalah seorang saleh, tentu dia berkenan di hadapan Tuhan. Dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dia sangat dekat dengan Tuhan. Sehingga dengan catatan-catatan ini saya juga berpikir bahwa apa yang dia inginkan, apa yang dia rancangkan, apa yang dia jalani dalam kehidupannya dari nol hingga sampai dengan kesudahannya sukses. Semuanya akan dipenuhi oleh Allah. Tetapi kalau kita mencoba untuk membaca ulang kisah Ayub, apakah itu semua terjadi dalam kehidupan Ayub? Ternyata tidak, saudara. Mengapa? Apakah itu karena iblis yang hendak mencobai Ayub? Apakah iblis yang hendak menggagalkan rencana-rencana Allah dalam kehidupan Ayub? Saya kok mencatat bahwa ada rancangan Allah yang harus terjadi dalam kehidupan Ayub. Sesuai apa yang dikatakan oleh Yeremia melalui Yeremia 29 ini. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu betul apa yang dirancangkan pada setiap umatnya, termasuk di dalamnya Ayub tentu saja. Saya sempat berharap bahwa perjalanan kehidupan Ayub baik-baik saja. Tetapi pada masanya Ayub harus dicobai oleh iblis seizin Allah. Seizin Allah, saudara. Artinya Allah memberikan izin itu. Allah memperkenankan pencobaan itu terjadi dalam kehidupan Ayub. Sehingga apa yang terjadi di sana? Keterjatuhan demi keterjatuhan dialami oleh Ayub hingga sampai batas tertentu. Tinggal raganya, saudara. Dan apakah setelah itu juga Ayub terpuruk? Tidak. Karena pada akhirnya rancangan damai sejahtera, rancangan keselamatan itu terjadi, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan damai sejahteranya di mana? Ketika lalu semuanya dilipat gandakan oleh Allah pada akhirnya. Tapi satu catatan,
bahwa Ayub mau berproses menjalani semuanya itu. Ayub setia terhadap apa yang dirancangan Allah dalam kehidupannya. Kalau kita membayangkan, kalau toh anaknya 10, lalu bertambah kemudian, bukankah pencobaan-pencobaan itu tidak hanya 1 hari, 2 hari dialami? Ketika sakit penyakit menimpa kehidupannya, bukankah penyembuhannya cukup lama juga? Dan nampaknya kepedihan-kepedihan itulah, keterjatuhan itulah, keterpurukan itulah, beban mental yang sedemikian dalam itulah yang harus Ayub alami dengan setia. Dan tentu Ayub tidak pernah meninggalkan kesalehannya kepada Tuhan. Walau secara manusiawi ia sempat mengeluh, sempat berdebat. Tetapi bukankah lalu kembali bahwa semuanya merupakan rancangan Allah yang harus terjadi. Demikian pula saudara, kalau kita memperhatikan apa yang tertulis dalam ayat-ayat ini. Kalau kita memperhatikan ada bagian-bagian yang memang dari ayat pasal 29 ini yang terbagi menjadi beberapa bagian. Dan bagian kita adalah bagian yang kedua, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Kalau kita melihat, mencoba untuk mengerti perjalanan bangsa Israel bangsa yang terpilih oleh Allah. Artinya anak kesayangan. Tetapi bangsa Israel juga seringkali tidak menunjukkan sebagai anak kesayangan itu. Seringkali bangsa Israel terjatuh ke dalam dosa. Tetapi tetap pemikiran saya, ketika bangsa Israel bertobat, bangsa Israel mendapatkan pengampunan dari Allah, dan bangsa Israel mendapatkan bagian yang terindah dalam kehidupannya. Tetapi nampaknya hukuman Allah tetap terjadi dalam kehidupan bangsa Israel ketika itu. Kalau dikatakan di sana, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, ayat yang ke-10. Kalau bangsa Israel dididik, bangsa Israel diuji oleh bangsa Babel 70 tahun. Bukan masa yang sebentar. Kita selalu berpikir bahwa anak kesayangan, anak pilihan itu selalu mendapatkan hal-hal yang terbaik. Tetapi berbeda dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel pun harus mengalami pendidikan dari Allah melalui bangsa Babel 70 tahun. Masa yang tidak sebentar. Dan itu menyakitkan. Apakah pengampunan Allah tidak ada pada waktu itu, harus menunggu 70 tahun? Tidak. Pengampunan itu terus terjadi, tetapi pendidikan pun, ujian pun, pendadaran pun harus dialami. Mereka harus setia selama 70 tahun. Artinya kalau kita menghitung-hitung ada 3,5 generasi yang berganti. Dan itu menjadi jaminan saudara, kalau kita membaca ayatnya yang ke-12 sampai ke-14. Artinya dari generasi ke generasi setia menjalani proses, lalu akhirnya Tuhan memberikan apa yang mereka kehendaki, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rancangkan. 70 tahun, masa yang cukup lama. Dan kalau kita mendapati ulang apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel setelah keluar dari pembuangan, ya, mereka bisa membangun kembali bait Allah. Sebuah gedung, sebuah tempat yang sangat mereka rindukan. Karena gedung tempat itu adalah lambang dari kehadiran Allah ke atas umatnya. Mereka merindukan itu. Dan mereka bisa menjadi bangsa yang baik, bangsa yang besar, bangsa yang teruji.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian pun dalam kehidupan kita. Kadang kita merasa kita sudah dekat dengan Tuhan. Kita merasa bahwa yang kita berikan kepada Tuhan adalah yang terbaik. Kadang kita merasa bahwa pelayanan kita sudah maksimal, pol-polan, tanpa batas. Dan kita juga berharap seringkali apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan dibalas oleh Tuhan dengan kebaikan. Tetapi bukankah iman itu tidak harus selalu diberikan kebahagiaan? Kedukaan Tuhan berikan bagi kita untuk memperkuat iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita diberinya terus kebahagiaan, tentu kita akan ria, sombong. Lalu kita bisa jadi melupakan Tuhan, karena kita merasa bahwa itulah jerih payah kita. Tetapi kalau kita terpuruk terus, kita juga sering kali lalu terjatuh pada mencela Tuhan, menghujat Tuhan, meninggalkan Tuhan. Oleh karenanya dua hal, kebahagiaan dan kesedihan selalu Tuhan berikan bagi kehidupan kita, supaya lalu itu menambah kuatnya iman kepercayaan kita. Kegagalan-kegagalan meraih asa, meraih cita, meraih harapan, jangan dianggap bahwa Tuhan marah, Tuhan benci terhadap kita. Tetapi Tuhan baru membentuk hidup kita supaya kita semakin kuat di dalamnya. Supaya kita tambah setia, tidak lalu tambah mundur, tambah meninggalkan Tuhan. Kita berharap bahwa rancangan Tuhan memang benar-benar rancangan keselamatan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sehingga kita patut berproses dengan setianya, tanpa meninggalkan Tuhan, tetapi semakin dekat dengan Tuhan, semakin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Supaya pada masa yang akan datang, yang telah Tuhan rancangkan bagi kehidupan saya, kehidupan istri saya, kehidupan anak-anak saya, kehidupan orang tua saya, demikian pula dengan kita semua, boleh dibentuk menjadi hiasan yang berharga, berarti di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak, Yeremia mengajak, Tuhan mengajak kita, ayo kita jalani semua proses yang terjadi. Kita tetap dekat dengan Tuhan, menjadi saleh di dalam kehidupan kita. Walau tantangan, hambatan, masalah menjadi bagian dari kehidupan kita. Terus semangat, selamat berjuang, Tuhan memberkati. Amin. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Puji syukur kalau kembali kami diingatkan bahwa rancangan-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Rancangan-Mu yang harus terjadi karena Engkau mengetahui situasi kondisi kehidupan kami. Seberapa lama kami harus menjalani semuanya itu tentu Engkau akan memberikan kekuatan mental maupun fisik bagi kami. Sehingga kami tidak sempat meninggalkan Engkau, tetapi kami semakin dekat dengan Engkau ya Allah. Oleh sebab itu kami hendak serahkan saudara-saudara kami yang saat ini mengalami berbagai-bagai macam permasalahan kehidupan, pergumulan yang berat, berkaitan dengan apapun juga, terlebih sakit penyakit yang seringkali kami harus alami. Tuhan, kami percaya bahwa inilah pembentukan untuk memperkuat iman kami, bukan malah meninggalkan Engkau. Inilah pembentukan kami untuk kami terus setia dan semakin setia kepada Tuhan. Kami boleh menjalani proses dengan sebaik mungkin, dan pada akhirnya rancangan-Mu itu benar-benar rancangan damai sejahtera. Bapa di dalam surga menyerahkan setiap pribadi dalam kehidupan rumah tangga juga ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkaulah yang membentuk rumah tangga kami. Engkaulah yang menghidupi rumah tangga kami. Engkau pula yang merancangkan damai dalam kehidupan keluarga kami. Biarlah Tuhan menjadi pusat bagi kehidupan keluarga kami, menjadi pusat kebahagiaan kami, menjadi pusat syukur kami.
Demikian pun dengan kehidupan gereja-gereja milik Tuhan. Kalau kami mengamati semakin terbuka untuk diterima, tetapi di bagian-bagian yang lain semakin ditolak. Engkau tahu ya Tuhan, kerasnya hati manusia, tetapi bukankah Engkau mampu mengubah semuanya itu menjadi baik adanya? Berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, yang kalau kami amati lebih peduli lagi terhadap kami. Biarlah Tuhan menyertai sepanjang kehidupan pemimpin-pemimpin kami di bangsa ini, untuk mereka boleh melakukan yang terbaik demi dan untuk bangsa ini, bukan untuk segolongan orang. Sehingga kesan ban sindim ban silatan itu tidak akan pernah terdengar atau kami rasakan. Bapa di dalam surga, di tengah perimpunan kami mohon berkat-Mu. Biarlah Engkau mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami, sehingga kami merasa tenang. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan saat ini. Kami hendak memulai aktivitas hidup kami hari ini ke depan, sertai tuntun, jagai langkah-langkah kami. Ampuni juga setiap dosa pelanggaran kami, dan inilah syafaat-syafaat kami. Bukan kehendak kami, bukan rancangan kami yang terjadi, tetapi rancangan dan kehendak Tuhanlah yang harus terjadi dalam kehidupan kami. Demi nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, doa permohonan ucapan syukur ini kami naikkan. Amin. Demikian Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan yang bisa kita lakukan bersama. Ayo terus semangat menjalani hari-hari panjang kita. Kalau toh kehidupan dunia ini semakin memerah atau bahkan hitam, kita tetap jaga protokol kesehatan supaya Tuhan tetap terus melindungi kita, menjaga kita, menghindarkan kita dari berbagai macam kemalangan hidup. Itulah yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Kristus senantiasa ada dalam hidup saya dan saudara. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin. Bersama